Selamat malam. Setelah sore tadi kita disegarkan dengan persekutuan doa KWD, maka renungan malam hari ini kita ambil satu tema, ibadah yang benar. Nah, bagaimana itu? Mari kita angkat dulu satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 264 bait yang pertama. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami. Sekarang kami akan menghayati ibadah yang benar di hadapan-Mu. Apa yang harus kami lakukan Bapa? Kiranya berkat-Mu menaungi kami dan ampuni kelemahan kami Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari Ulangan 12 ayat 29 sampai 32. Ulangan 29 sampai 32. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Janganlah engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah umat Allah dituntun Tuhan memasuki negeri terjanji, maka umat Allah memberkati mereka dengan kedamaian, keamanan, dan kecukupan. Dan disitulah Allah menuntut supaya umat Allah itu hanya menyembah kepada Allah, sebagaimana perjanjiannya di Sinai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Hukum yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi saudara, ibadah yang benar menurut ayat yang kita baca di sini adalah tidak boleh ada ilah lain, tidak boleh ada Allah-Allah lain di dalam ibadah itu. Hanya Tuhan YHWH, Yahweh saja yang kita sembah, yang sekarang kita kenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus.
Jadi ibadah kita yang benar adalah ketika kita hanya menyembah Tuhan Yesus Kristus, tidak boleh menyembah. Apakah kita juga seringkali menyembah ilah-ilah? Seringkali kita menyembah ilah-ilah yang lain. Caranya gimana? Kita ngitung nogo dino. Kita mencoba berpuasa, Tuhan dipasani ben menjawab doa kita. Enggak. Apakah puasa tidak boleh? Boleh. Tetapi ketika itu dipakai untuk nyogok Tuhan, itu yang tidak boleh. Nah, karena itu kita tidak boleh punya ilah lain. Yang kedua, kita tidak perlu menambah-nambah dalam ibadah kita dengan hal-hal yang kita buat sendiri. Kenapa? Pengorbanan Yesus sudah cukup. Tidak perlu ditambah-tambah lagi. Di sini dikatakan anak laki-laki, anak perempuan dibakar, dipersembahkan kepada ilah mereka supaya mereka selamat. Itu tidak perlu cukup Yesus yang dikorbankan di atas kayu salib. Makanya kita tidak perlu lagi kalau malam Jumat Kliwon kemudian kita buang sesaji di mana dan seterusnya. Saudara-saudara, apakah masih ada orang seperti itu? Sampai hari ini masih ada yang kayak begitu. Maka saya mengingatkan, tinggalkan itu semua. Beribadahlah yang benar kepada Tuhan dengan tetap yakin bahwa hanya Tuhan saja yang kita sembah, tidak boleh ada ilah-ilah yang lain. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita lakukan? Mari kita melakukan dengan jujur dan tulus. Ya, mari kita melakukan dengan jujur dan tulus. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita memuji Tuhan lebih dulu. Bait kedua dari pelengkap Kidung Jemaat 264. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Iya, jujur melayani Tuhan. Jadi tidak boleh menanya-nanya Allahmu sopo, bisa bicaranya dhisik piye, kowe enggak perlu lagi. Kita harus berubah total menurut cara yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, itu yang harus kita lakukan. Sebuah ibadah yang tulus, yang melayani sesama. Ibadah bukan hanya berdoa dan membaca kitab suci di rumah Tuhan, di rumah saya, enggak. Tetapi seluruh kehidupan kita, kata dan perbuatan kita adalah ibadah. Itu artinya berarti pekerjaan kita jalankan dengan benar adalah ibadah. Pergaulan kita lakukan dengan benar adalah ibadah. Sukacita kita lakukan dengan benar adalah ibadah. Menolong sesama kita lakukan dengan sungguh dan benar adalah ibadah. Artinya bahwa ibadah itu antara yang kita batin, kita ucapkan dan kita lakukan adalah satu. Itulah ibadah yang benar.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, berikan kepada kami hamba-hambamu untuk melakukan ibadah dengan benar. Ibadah bukan sekedar penyembahan yang kami ucapkan dan kami batin, tetapi juga kami lakukan dalam praktek hidup sehari-hari. Jadikan kami dengan benar Bapa, supaya dengan demikian kami sungguh melakukan ibadah, bahwa ibadah tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah tong kosong berbunyi nyaring yang mati tidak ada artinya. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Amin. Mari kita akhiri dengan bait ketiga, berbahagia orang yang hidup beribadah. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Terima kasih, sampai ketemu besok malam. Amin.